Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang gerak hewan dan tumbuhan. Gerak hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kecepatan gerak setiap jenis hewan berbeda-beda. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat lebih besar dibandingkan udara. Namun, hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Ikan juga mempunyai organ khusus bernama gurat sisi linea lateralis untuk mendeteksi perubahan arus dan tekanan air di sekitar ikan. Sebagian besar hewan yang hidup di air memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Bentuk torpedo ini bertujuan untuk memperkecil gaya gesek dengan air sehingga dapat memudahkan ikan bergerak. Gerak hewan di udara. Beberapa jenis burung dapat terbang di udara dengan cara yang unik. Tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap. Burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Prinsip cara terbang burung tersebut diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat terbang bersayap bentuk airfoil. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada kuat, dan otot kuat. Bentuk sayap airfoil menyebabkan udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia, kecenderungan tubuh untuk diam, dan menyimpan energi bekas elastisitas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. Contohnya gajah dan kijang mempunyai gerak yang berbeda. Gajah memiliki tubuh yang besar sehingga untuk bergerak gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu, gajah bergerak dengan lamban. Sementara itu, kijang memiliki kaki yang ramping sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang ramping mengakibatkan kijang berlari dengan lebih banyak, melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah sehingga kijang dapat berlari dengan cepat. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Berdasarkan asal rangsang, gerak tumbuhan dikelompokkan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berasal dari dalam tumbuhan. Contohnya gerak kloroplas pada daun hidrilla. 2. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. 3. Gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan.
Gerak eksionom ada 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tropisme positif adalah arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang. Gerak tropisme negatif adalah arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Gerak tropisme ada 5, yaitu geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Gerak geotropisme yaitu gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contohnya geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tumbuhan menjauhi pusat bumi. Fototropisme, yaitu gerak karena rangsangan cahaya. Fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya. Fototropisme negatif berarti menjauhi dari cahaya. Tikmotropisme, yaitu gerak dengan rangsangan berupa persinggungan, contohnya sulur markisa yang belit dan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Hidrotropisme, yaitu gerak rangsangan dari sumber air, contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Kemotropisme, yaitu gerakan yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat. Arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis ada 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Kemotaksis adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Yang ketiga, gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu seismonasti atau tikmonasti, niktinasti, termonasti, fotonasti, nasti kompleks, dan haptonasti. Yang pertama, seismonasti atau tikmonasti. Seismonasti atau tikmonasti yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya daun putri malu yang menutup jika disentuh. 2. Niktinasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Contohnya daun petai Cina dan daun bunga kupu-kupu yang menutup pada waktu malam. Ketiga, termonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan akibat adanya rangsangan suhu. Biasanya ditemukan pada bunga tulip yang akan mekar jika suhu lingkungan sekitarnya sesuai. Keempat, fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan cahaya matahari. Contohnya gerak mekar bunga pukul 4, yang mana bunga akan mekar saat sore hari dan menutup pada esok harinya. Yang kelima, nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan bahan kimia. Contohnya gerakan membuka dan menutup stomata. Yang keenam, haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.